Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan beberapa hal mengenai bentuk kemiskinan di perkotaan. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan tim saya yang beranggotakan Oki Rio Samuel Pohan, Rian Dharma Putra Rahab, Bima Satria, Sucitra Anggareksa, dan Kristiana Siombe. Pengertian kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di perkotaan merupakan akibat migrasi masyarakat desa ke kota yang tinggi, dan terutama kondisi kehidupan yang miskin, rumah di perkampungan miskin dan kotor, serta perkampungan dengan sedikit pelayanan sosial, upah rendah dan tidak mencukupinya peraturan dalam sektor tenaga kerja formal, serta sulitnya keuangan di sektor tenaga kerja informal. Meskipun riset menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat kota biasanya lebih besar dibandingkan penduduk desa dan adanya perpindahan penduduk desa ke kota. Di samping kondisi kehidupan yang lemah, kondisi tersebut memiliki manfaat di mana masyarakat kota berusaha meningkatkan kondisi kehidupannya melalui pendidikan anak-anaknya serta penggunaan pendapatan dengan hati-hati atau yang biasa disebut dengan berhemat. Di sini terdapat strategi untuk menanggulangi kemiskinan yang terdiri dari beberapa modul. Yang pertama, model individual. Ada dua strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Yang pertama, mengurangi beban pengeluaran, seperti pada contoh yaitu mengurangi pemakaian pribadi yang mungkin kurang berguna. Dan yang kedua, melakukan pemberdayaan kepada seluruh anggota keluarga dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan. Selanjutnya, pada model pembangunan masyarakat atau community development. Strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Yang ketiga, model pembangunan kapasitas pemerintah. Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi-strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok, yang kedua, pengembangan sistem jaminan sosial, dan yang ketiga, pengembangan budaya usaha. Selain pada itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh untuk yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau, ataupun berhemat. Selanjutnya, mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro. Mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil. Hal ini dengan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan pembentukan kelompok yang seharusnya memiliki usaha. Tetapi pemilihan masyarakat peminjam di daerah desa masih banyak yang tidak memiliki usaha, dan juga pemerintah belum memberikan akses pasar bagi masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, pada mensinergikan kebijakan pada program pemerintah. Pada mensinergikan kebijakan pada program pemerintah ini, hal ini belum sama sekali dapat dilakukan karena masyarakat yang belum punya akses agar mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kami mengambil contoh sampel pada
suatu daerah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Coketuri, Binjai. Kesimpulannya, kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang dialami di setiap negara, terutama pada negara berkembang. Pada tahun 2010, dibuatlah peraturan presiden tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebelumnya, pada tahun 2007, pemerintah membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang disebut dengan PNPM Mandiri, yang memuat 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebut Tridaya. Desa Coketuri adalah salah satu desa di tingkat kelurahan yang ditunjuk untuk mendapatkan program PNPM Mandiri perkotaan. Dari aspek ekonomi, terdapat program ekonomi bergulir yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan atau UPK. Kegiatan ekonomi bergulir berupa peminjaman dan dapat berupa tabungan. Tetapi pada desa Coketuri ini hanya diberikan sebuah pinjaman yang dari tahun 2007 hingga sekarang banyak terjadi kemacetan angsuran oleh masyarakat yang meminjam. Sekian dan terima kasih kami ucapkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan sampai jumpa. Bye bye.